Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada terasa bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan pengampunan dan kemuliaan akan berlalu meninggalkan kita. Sejuta rasa yang terindah telah membentuk kepribadian kita semuanya. Kadang kita bertanya, dari hati kita yang paling dalam, ya Allah ya Rabb, apakah ini Ramadan yang terakhir bagiku? Tetapi juga kita punya harapan, ya Allah ya Rabb, janganlah Engkau jadikan Ramadan ini yang terakhir bagi kami. Betapa kita semua telah merasakan kenikmatan ruhani yang luar biasa. Selama puasa Ramadan kita jalani, kita merasakan secara fisik tubuh kita jauh lebih sehat. Kemudian secara ruhani hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terasa begitu semakin dekatnya. Dan secara nafsani, secara kejiwaan kita telah mampu menata hati kita. Kita telah mampu menjaga akal pikiran kita. Bahkan kita telah berjuang untuk mampu mengendalikan dan mendidik hawa nafsu kita dari segala perbuatan yang tercela. Ketika Ramadan akan meninggalkan kita, kita merasakan kesedihan yang sangat dalam, kita merasakan terharu, kita juga merasakan bahagia. Sejuta rasa itu bergelora di dalam sukma yang paling dalam. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman tentunya, akhir Ramadan ini bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi harus dimaknai bahwa ini merupakan awal kehidupan yang baru. Itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Kita menyadari bahwa kita dengan segala mujahadah perjuangan panjang di bulan suci Ramadan, kita harus yakin semua itu mengembalikan kita kepada fitrahnya. Kita bagaikan kertas putih. Kita memulai kehidupan yang baru dengan lembaran-lembaran yang baru dan kehidupan yang baru. Tentu kita tak rela dan tak sampai hati untuk menodai kertas putih yang bersih itu. Maka ketika kita kembali kepada Al-Quran, surah Ali Imran ayat 17, setidaknya ada 5 hal yang harus kita jaga. Dan inilah merupakan didikan Ramadan yang sangat luar biasa. Inilah pendidikan yang harus kita lestarikan dalam kehidupan kita ke depan, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar." 5 hal ini merupakan pesan daripada puasa Ramadan yang telah kita jalani. Yang pertama adalah as-sabirina. Jadilah kita pribadi-pribadi yang cerdas secara emosional. Kita memiliki kesabaran, kesadaran, hidup kita yang tertib, tenang. Kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita dan orang lain. Kita cermat dan kita perlu untuk lebih mewaspadai atas segala apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang sabar itu hidupnya akan tertib, teratur, bahkan dia bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Yang kedua adalah juga Allah mengajarkan kepada kita was-sadiqin. As-sabirina was-sadiqin. As-sadiqin adalah menjadikan kita pribadi-pribadi yang jujur. Puasa ini mendidik kita kejujuran. Kita tidak mau berbicara sembarangan, apalagi menebarkan kebohongan. Kita berusaha menjadikan setiap kata-kata kita adalah obat bagi orang lain yang mampu menyembuhkan luka, bukan menjadi racun yang bisa membawa malapetaka dan kehancuran bagi orang lain. Inilah didikan kedua. Yang ketiga adalah as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin. Al-qanitin itu menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqamah, bahwa selesai Ramadan bukanlah selesai segala-galanya, tapi kita harus istiqamah untuk melanjutkan kembali segala nilai-nilai kebaikan yang sudah kita lakukan selama Ramadan. Dan orang-orang yang istiqomah ini, itulah mereka yang tetap menjaga hatinya,
menjaga fikirannya, mendidik hawa nafsunya, sehingga dia akan melakukan perbuatan yang terpuji dan dia tidak mau melakukan hal-hal yang tercela. Pribadi yang istiqomah itu Allah memberikan kepada mereka malaikat yang akan menjaga mereka. Bahkan sorga yang terindah adalah tempat kembali bagi mereka. Kemudian wal mumfiqin, jadilah kita pribadi yang memiliki kesolehan sosial. Kita pribadi yang suka menolong orang lain. Kita paling bahagia kalau hidup ini bisa membahagiakan orang lain. Bulan suci Ramadan yang begitu mulia mengajarkan kita keseimbangan antara kesolehan kita secara pribadi dan kesolehan kita secara sosial. Dan bukankah kita juga menyadari bahwa hidup yang terbaik adalah hidup yang menebarkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Dan terakhir yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, kita selalu memohon ampunan. Kita jaga kertas putih. Kita bagaikan kertas putih yang sangat bersih. Jangan sampai ada lagi titik-titik hitam yang mengotorinya. Maka segeralah kita bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, menghidupkan qiyamul lail di tepian malam. Ini merupakan pesan moral ibadah saum Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan itu. Semoga dengan segala keikhlasan kita beramal ibadah, puasa Ramadan mengembalikan kita kepada fitrah sebagai manusia baru dengan kehidupan yang baru. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.